Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman, asal dari PTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya di sini ingin melaksanakan video. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak Bapak? Baik, Pak. Iya. Cikini berkondang dia. Hari ini kita belajar bersama. Sikap Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Lihat dulu temannya kiri kanan, ada tidak yang nggak hadir? Coba lihat kiri kanan temannya. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Kenapa si Alifah nggak hadir? Oh, sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan supaya si Alifah cepat sembuh, biar bergabung dengan kita belajar lagi di sini. Sekali lagi mengurangi semangat. Kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup, ya kan? Ada yang ingat nggak makhluk hidup itu apa aja? Masih apa aja makhluk hidup itu? Banyak makhluk hidup. Apa aja? Manusia. Kita kan makhluk hidup kan? Iya, Pak. Iya kan? Kita makhluk hidup kan? Manusia, terus hewan, terus tumbuh-tumbuhan, ya, dan masih banyak lagi makhluk hidup yang ada di sekitar kita dan yang ada di bumi kita. Masih banyak lagi. Itu contohnya. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Inilah yang kita pelajari pada hari ini. Dari metamorfosis, apa tujuannya kira-kira? Supaya kita lebih tahu bagaimana tahapannya metamorfosis itu. Di bukunya itu ada dia gambar-gambar metamorfosis. Kita coba. Seperti ini contohnya. Seperti ini. Dari mana dia ini? Iya, dari telur kan? Telur, dia ke larva, ke belatung, dia menjadi pupa, kemudian menjadi lalat dewasa. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan?
Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernapas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa.
metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Bagi kelompoknya, nah, satu kelompok 4 orang kan, pas 4 ya pas. Kelompoknya 1, 2, 3, 4. Ini bapak bagi tugas kelompok. Jadi ini gambarnya berbeda-beda per kelompok. Nanti dibuat nama kelompoknya sesuai dengan gambar. Oke? Contohnya nanti gambarnya gambar nyamuk. Buat kelompok-kelompok nyamuk. Oke? Ya, Pak bagi. Ini nanti ada kotak-kotaknya digunting baru ditempel. Kalau yang udah ngerti, ya itu di mana? Itu di mana letaknya? Kira-kira di mana? Kalau si Naila rapi dan menunggunya. Ini kelompok apa? Iya, kecoa. Ini kelompok capung. Ini kelompok kupu-kupu. Ini terakhir kelompok katak. Itu nanti orang ini gantian. Ini kalian tadi yang mengikuti kan?
terus. Berbalik nggak dia? Berbalik nggak dia? Ya, berbalik. Ya, pakai ini.
pertama tadi telur kan? Ya kan Yusuf? Telur, habis itu berudu. Nah, berudu itu bernapas menggunakan lisan, karena dia masih di dalam air kan? Terus habis itu masuk ke berudu dua kaki. Lalu selanjutnya katak muda. Katak muda masih ada di ekornya sedikit, tapi dia udah mempunyai empat kaki dan akhirnya menjadi katak dewasa. Oke, sudah jelas? Gak ada pertanyaan? Nah, kembali. Terima kasih Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kupu-kupu ingin menyampaikan metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu metamorfosis sempurna. Satu, telur. Dua, ular. Tiga, kepompong. Empat, kupu-kupu dewasa. Iya. Ada yang mau ditanyakan tentang metamorfosis kupu-kupu? Hah? Nah, jadi yang dijelaskan kelompok kupu-kupu, metamorfosis kupu-kupu itu adalah metamorfosis sempurna. Yang awalnya dia itu dari telur, habis itu dia berubah menjadi apa? Menjadi ular atau larva. Nah, setelah itu dia berubah menjadi kepompong. Lalu terakhir dia berubah menjadi kupu-kupu. Sudah jelas? Ya? Oke, terima kasih Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan metamorfosis kecoa yang tidak sempurna. Satu, telur. Dua, nimfa satu. Tiga, nimfa dua. Empat, kecoa kecil. Lima, kecoa dewasa. Ya, ini dari kelompok kecoa. Nah, mereka menyampaikan metamorfosis pada kecoa. Nah, jadi metamorfosis pada kecoa sudah dijelaskan. Ada pertanyaan? Ada? Jadi metamorfosis kecoa itu metamorfosis yang tidak Sempurna. Iya, yang tidak sempurna karena dia memiliki beberapa perubahan yang sama bentuknya. Ya. Ya, ada pertanyaan? Jelas semua? Ya, kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan metamorfosis capung yang sempurna. Satu, telur. Metamorfosis capung, metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Iya, tidak sempurna. Mungkin salah ini dia. Salah bilang. Metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, Yang pertama telur. ya, Kemudian yang kedua nimfa. Yang ketiga nimfa capung kecil. Yang keempat capung dewasa. ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ada? Gak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Nah, jadi metamorfosis pada capung itu metamorfosis yang tidak sempurna. Ya, karena dia yang tadi mau bilang memiliki perubahan bentuk yang hampir mirip. Oke, sudah? Sudah jelas semua? Sudah jelas? Ya, kembali ke tempatnya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kelompok katak, apa yang kalian dapat? Yang kalian dapat, tahu kalian perubahan bentuk pada katak, kan? Metamorfosis atau perubahan katak dari telur sampai katak dewasa. Terus kelompok kupu-kupu. Kelompok kupu-kupu, apa yang kalian tahu? Mempelajari tentang metamorfosis kupu-kupu, mengetahui perubahan bentuk pada kupu-kupu, kan? Kelompok
kecoa juga sama, sudah makin paham mengenai perubahan bentuk atau metamorfosis pada kecoa. Dan kelompok capung juga sama. Nanti kalau kita melihat capung atau kupu-kupu di luar, kita udah tahu, oh dia awalnya begini, sehingga dia menjadi begini. Kita ada bapak bagikan tugas di rumah. Ini bukan tugas kelompok, tugas masing-masing. Iya, sendiri-sendiri. Bapak bagikan. Kesimpulannya hari ini kita sudah selesai mempelajari tentang metamorfosis, perubahan bentuk pada makhluk hidup. Nah, itulah metamorfosis kan. Kita udah siap. Ada pertanyaan? Gak ada, pas. Pokoknya pesan moralnya itu, coba lihat, bayangkan kupu-kupu. Coba lihat, bayangkan kupu-kupu. Nah, udah nampak gambaran kupu-kupu begini kan? Cantik nggak? Cantik kan? Cantik kan? Dulu dia sebelum menjadi kupu-kupu apa? Kepompong. Sebelum menjadi kepompong? Ular. Ini kupu-kupu ini kalau bapak tangkap, bapak kasih sama si Alia contohnya, mau nggak? Bapak dekatkan kupu-kupu gini, kan cantik kan? Nah, nggak pernah takut kan? Tapi kalau bapak ambil ular, bapak dekatkan ini, mau lari dia kan? Iya kan? Karena bentuknya seram katanya kan? Katanya bentuknya seram, karena bentuknya geli gitu ya. Jadi begitulah, kita juga begitu. Sebelum menjadi yang cantik, kita kupu-kupu itu dari telur ular. Dia bentuknya jelek duluan, kan? Siapa yang bilang bentuk ular itu cantik? Bayangkan aja kita udah geli kan? Iya kan? Kalau ular dia jalan-jalan dia. Bayangkanlah jalan di lehermu gitu kan? Tapi kalau kupu-kupu hinggap di tanganmu, gak apa-apa kan? Cantik kan? Sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia menjadi. Jadi begitu juga kita. Sebelum kita itu pintar, tahu sesuatu, kita itu nggak tahu, kan? Sebelum kalian pandai membaca, awalnya kalian tidak pandai membaca. Jadi ada perubahan-perubahannya. Jadi contohlah kupu-kupu yang dari telur ular kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Sudah? Sudah? Sudah ngerti? Iya. Untuk materi metamorfosis kita sudah sampai sini. Untuk materi selanjutnya kita masuk hidup bersama alam. Setelah kita melaksanakan pelajaran hari ini, kita ucapkan